Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, Ibu Reuni Juwita SPD, beserta teman-teman guru SDN 1 Kabat yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ikut menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Reuni Juwita SPD sebagai calon guru penggerak anggota angkatan 10 dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Selanjutnya, untuk mempersingkat akan saya bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga presentasi diseminasi beserta diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah supaya acara dari awal sampai akhir berjalan lancar, tak kurang apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh rekan guru yaitu Bapak Muhammad Ikrom SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Singkat saja, dalam acara diseminasi ini, budaya positif ini, mudah-mudahan apa nantinya yang akan disampaikan oleh calon CGP angkatan 10 yaitu Ibu Reuni Juwita SPD ini dapat bermanfaat untuk kita, guru kita, serta untuk anak-anak di saat kakak ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir yaumul nanti. Ibu yang pada hari ini menanti dengan nanti yang akan dibacakan untuk kita angkat. Jadi mari kita nanti kita simak baik-baik apa yang akan nanti disampaikan oleh calon CGP angkatan 10 ini di Kabupaten Banyuwangi, dan nantinya akan didiseminasikan juga kepada anak-anak didik kita. Jadi yang saya lihat, yang saya pelajari, jadi intinya CGP ini pastinya nanti akan mengena pada lingkungan sekolah, lingkungan dewan guru, anak-anak, dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi
Apa nanti akan disampaikan oleh calon angkatan 10 ini? Mari kita akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas di dunia pendidikan, umumnya di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai wakil kepala sekolah akan tetap mensupport Ibu Oli Juwita dan juga akan mensupport teman-teman lain supaya tetap mengikuti alur JGP yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara presentasi diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada Ibu Rewi Juwita SPD, kami silakan. Terima kasih, saya sampaikan sama Bu Istifadah. Selamat pagi semuanya. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Kita di sini bukan, saya di sini bukan narasumber, tapi tepatnya kita akan sharing dengan diseminasi modul tepat dengan tema budaya positif. Saya belum salam ya, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, tenaganya, pikirannya Panjenengan Sedoyo untuk menghadiri. Saya sebagai JGP punya tugas dari Fasil bahwasanya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin Bapak Ibu tidak tegang, supaya lebih semangat. Saya ingin kita tetap semangat dulu. Seperti jenengan semua ngajar sama muridnya setiap hari untuk semangat ya. Sekarang gurunya. Monggo senyum ya, sama semangat ya. Saya tidak aba-aba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ratu lega guys. Terima kasih semuanya. Oh ya, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, coba Bu Maya, semuanya. Saya akan memberikan pertanyaan pada Bapak Ibu guru. Sebenarnya ini sudah kita lakukan. Yang kita lakukan bukan salah, tapi kurang tepat. Ketika saya belajar menjadi seorang guru penggerak, di sini saya menemukan, oh ternyata ini kurang tepat. Ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya. Jujur saja, tidak usah terpengaruh sama teman-temannya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman, tulisannya salah itu ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang setuju Bapak Ibu? Yang setuju angkat tangan. Hukuman. Ya, hukuman. Oke, 3 orang, 4 orang. Bu Dewi tidak setuju. Setuju? Oh, harus semuanya setuju hukuman. Oke. Hukuman ini bisa fisik atau psikis, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi anak. Monggo siapa yang setuju dan setuju? 4 orang, oh 5 orang, setuju 1 orang tidak setuju. Nomor 3, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru setuju? Alhamdulillah setuju semuanya. Kita sebagai guru memang harus bisa memberikan solusi walaupun kita terkadang banyak masalah-masalah di rumah. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, banyak yang setuju. Ya, next Bu. Nanti kita akan bahas itu. Saya akan bacakan materinya. Materi budaya positif. Kita akan bahas tentang disiplin positif dan kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next Bu. Apa itu budaya positif? Dari kata budaya kita bisa mengartikan sebuah kebiasaan.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jelas nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang baik yang kita terapkan di sekolah, akhirnya membudaya. Disiplin positif dan kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Poin ini mengutamakan penanaman nilai universal melalui kesadaran yang muncul dari dalam diri anak. Bapak Ibu, intinya disiplin positif ini tanpa ancaman. Saya sendiri sebelum belajar ini, saya sering mengancam murid saya, awas kalau nakal lagi. Bapak Ibu masih melakukan itu? Sama berarti Bu. Ketika saya mempelajari ini, insya Allah sedikit mindset kita harus berubah. Itu dinamakan kita mengambil posisi kontrol penghukum atau hukuman. Itu sering saya juga mengatakan, awas ya orang laki ya saya hukum. Itu masih saya lakukan terkadang. Sekarang kita belajar, berusaha untuk merubah diri kita demi kebaikan anak-anak kita di masa depan. Selanjutnya Bu Maya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu ekstrinsik atau intrinsik pasti sudah mengerti ya. Kalau ekstrinsik adalah pengaruh dari luar, sedangkan intrinsik adalah dari dalam diri kita. Jadi untuk menumbuhkan disiplin sama anak supaya permanen, memang ini tidak mudah karena membutuhkan waktu. Itu kita harus menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Kalau sudah tertanam, pasti anak itu akan melakukan tanpa terpaksa. Tetapi sekali lagi, memang semuanya tidak instan, membutuhkan waktu. Kalau motivasi ekstrinsik atau dari luar bisa dengan karena faktor-faktor tertentu mereka mau disiplin. 1, karena takut dihukum. 2, karena takut dengan gurunya. 3, karena ingin mendapatkan hadiah atau ujian. Kalau faktor-faktor intrinsik yang lebih banyak, nanti anak itu ketika dia tidak ada gurunya dia akan melanggar. Tapi kalau sudah sadar di dalam diri, pasti dia akan melakukannya dengan baik. Next Bu. Hukuman. Ya, ini sering mungkin yang masih kita lakukan, guys. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ketika kita menghukum anak, kita tidak melibatkan anak. Kamu mau nggak saya pukul? Kamu mau nggak saya suruh lari? Tidak ada komunikasi sama anak. Jadi hanya satu arah kalau hukuman, hanya pada gurunya atau kebijakan kepala sekolah atau sekolah itu sendiri. Kemudian hukuman bersifat satu arah, ya, ada pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Secara luas, punishment atau hukuman merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh guru kepada siswa sebagai bentuk hukuman karena sudah melanggar peraturan atau melakukan sebuah kesalahan. Bapak Ibu, jadi di sini hukuman bersifat tidak terencana. Biasanya mindset kita selama ini seperti itu. Saya juga pernah melakukannya dan mungkin sekarang ini saya masih melakukan walaupun mungkin sedikit-sedikit mulai berubah. Contoh hal anak terlambat, ayo berdiri di sana. Seperti itu anak-anak disuruh berdiri. Itu ada faktor plus dan minusnya. Next Bu. Penghargaan atau reward. Bapak Ibu, kita sangat-sangat boleh memberikan penghargaan, bisa berbentuk hadiah atau pujian boleh, tetapi tidak berlebihan. Artinya tidak berlebihan, artinya tidak menimbulkan faktor atau motivasi eksternal atau ekstrinsik dari anak. Akhirnya anak itu melakukannya bukan dari dalam diri karena ingin mendapatkan hadiah. Motivasi seperti itu. Kadang-kadang kita mau menyampingkan seperti itu. Anyways, yang penting anaknya itu bisa mau berusaha kita kasih hadiah. Tapi ternyata di tanpa hadiah dia nggak akan berusaha seperti itu. Reward adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti hadiah, ganjaran upah atau pahala. Reward dapat diberikan sebagai bentuk balasan, baik yang berarti positif maupun negatif. Hadiah bisa diartikan sebagai pemberian cenderamata ataupun kenang-kenangan. Next Bu, langsung saja Bu. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah cara menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan, nanti akan dibahas di belakang.
Ada 3 tahapan atau langkah cara memberikan solusi sama anak agar memecahkan masalahnya, tidak dengan hukuman. Restitusi salah satu cara menekan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Melalui pendekatan restitusi, ketika berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Perbedaan restitusi dengan hukuman adalah kalau restitusi ini ada diskusi, ada sebuah kesepakatan, ada seseorang yang misalkan merasa bersalah, tidak akan anak-anak itu merasa terbebani karena mereka akan diajak berdiskusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Next, Bu. Keyakinan kelas. Kalau dulu kita mungkin mengenal kesepakatan kelas, sekarang menjadi keyakinan kelas lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau kesepakatan bersifat fisik ya, kalau keyakinan ini sesuatu yang sudah diyakini lebih melekat di hati kita. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran atau menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Intinya bahwa keyakinan ini melalui diskusi, kesepakatan bersama di sekolah atau kelas. Jadi ketika kita melakukan atau membuat sebuah peraturan, kalau itu namanya peraturan itu sifatnya satu arah, yang membuat gurunya mungkin, yang membuat kepala sekolahnya atau sekolah. Kalau keyakinan ini nanti berdiskusi bersama, misalkan guru bersama-sama guru atau guru bersama dengan murid, semua warga sekolah terlibat. Selanjutnya, Bu, kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Setiap perilaku, setiap apa yang dilakukan anak atau kita pasti mempunyai alasan. Anak itu nakal kenapa? Suka ngomong kenapa? Anak itu suka mencuri kenapa? Anak itu mengantuk kenapa? Pasti ada alasan-alasan di belakangnya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yang selanjutnya kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan atau ingin merasa bahagia. Jadi kita sebagai manusia ataupun anak memiliki 5 kebutuhan dasar itu. Kita dalam menyelesaikan masalah yang saya pelajari di CGP, jadi kita sebelum kita menjudge anak itu atau menghukum atau memberikan sebuah konsekuensi, kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Jadi menyelidiki anak kita kayak piye, maunya gimana ya, apa sih yang mereka butuhkan. Kalau kita sudah menemukan apa yang mereka butuhkan, kita akan sangat mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol seorang guru. Kita itu harus memiliki posisi kontrol seperti ini. Yang paling baik yang mana? Apakah semuanya buruk? Ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya. Kita memilih yang paling sempurna adalah manajer. Penghukum, ini sering masih kita lakukan. Biasanya guru-guru lama masih melakukan ini. Misalkan anak terlambat, kita suruh berdiri atau lari. Anak nggak mau mengerjakan, kita suruh nulis sampai banyak. Atau anak yang suka rame, kita keluarkan, kita cari nulis di kantor sampai nulis beberapa lembar seperti itu. Itu masuk ke penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang seperti apa, Bu? Contoh, misalkan ada anak kami, guru manggil si anak, kami tuh nggak kasihan sama ibu. Kalau kamu nakal, nanti gurunya dimarahin sama kepala sekolah. Kamu nggak kasihan. Nah, seperti itu. Itu membuat rasa bersalah sama anak. Kalimat-kalimat itu lebih lembut memang, tetapi itu membuat anak merasa dirinya tidak berharga, merasa dia sudah menyakiti gurunya. Kalau anaknya itu sangat sensitif, dia akan merasa minder. Itu untuk membuat rasa bersalah seperti itu, Bapak Ibu. Itu dulu saya lakukan, saya sering lakukan itu terus terang ya, saya sering. Enggak seakan yang bercerita seperti itu, sering saya lakukan. Dan ini beberapa hari sudah mulai berubah sedikit-sedikit. Kemudian sebagai teman, ini saya juga sering lakukan. Mungkin Bu Emi biasanya ya sama teman-teman anak murid itu akrab sekali. Anak lebih bisa mengeluarkan unek-uneknya dengan bahagia. Kita menegur anak dengan humor. Tetapi apa kekurangannya? Mereka menjadi anak yang tidak mandiri. Ya, kata Bu Emi, ngelama. Kalau anak yang nggak mengerti itu akhirnya melama. Tapi kemudian dia tidak mandiri. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu, mengendalikan kita, karena kita dianggap sebagai teman,
mereka itu ingin kita membantu, sedangkan kita tidak bisa saat itu, dia akan kecewa seperti itu. Jadi bisa menimbulkan mungkin anak jadi ngelamak tadi, kedua anak tidak mandiri. Yang satu pemantau. Pemantau ini sifatnya resmi, jadi kita mengamati anak itu, kemudian memberikan solusi, tidak menghukum tapi memberikan solusi. Yang terakhir adalah manajer. Bu, manajer seperti apa? Manajer itu ada hubungannya dengan restitusi. Bagaimana? Dengan menanyai dulu, mengidentifikasi masalah dulu, menanya-nanya dulu, kemudian anaknya yang dulu tadi diangkat supaya hatinya tidak tersakiti. Bagaimana kita cara mengkomunikasikan sama anak lebih lembut, tidak langsung menyalahkan, kita gali dulu motivasinya apa, masalahnya apa, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang terakhir itu, atau kita memberikan solusi pada dia yang sudah membaca sendiri. Kamu bisa nggak? Nah, tidak berbuat seperti itu. Bisa. Apa masalahnya? Kenapa kamu seperti itu? Kamu kalau seperti itu salah apa tidak? Menurut kamu bagaimana seharusnya? Itu salah satu contoh kalimat dalam memberikan solusi sama anak melalui posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari kelima posisi ini adalah yang paling bagus. Yang paling bagus adalah manajer. Cuman tidak berarti ini empat poin ini jelek, tetapi kita pasti ada skala. Apakah semua di manajer? Kita memposisikan diri sebagai manajer. Tidak harus semuanya masalah. Misalkan masalah kecil di kelas, ibu menerangkan di kelas, ada anak rame, tidak perlu saya panggil itu gambar anak, kenapa kamu rame? Tidak perlu seperti itu kan, menghabiskan waktu. Langsung aja di situ ditegur. Itu adalah masuk ke pemantau. Kamu jangan rame ya, nanti kalau rame kamu di depan kelas menerangkan dengan ibu. Itu masuk ke pemantau. Jadi tidak harus semuanya ibu menerangkan diri sebagai posisi kontrol seorang manajer. Begitu. Tergantung masalah yang kita hadapi. Next, Bu. Ini tadi ya segitiga restitusi ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu saya kasih video jenengan persani dilihat tahapan-tahapan seperti apa sih restitusi itu yang sebenarnya, bagaimana nanti secara konkret jenengan semua bisa melihatnya dan kita belajar bersama, sharing bersama. Next, Bu. Tadi sudah saya terangkan sedikit ya. Langkah pertama tadi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Kalau anak yang melanggar aturan karena butuh perhatian, itu tandanya dia sedang bingung. Next, Bu. Langkah kedua, validasi tindakan. Bisa Ibu baca di situ ya. Next. Terakhir, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan itu adalah sebuah bukan peraturan ya, keyakinan di kelas. Jadi anak-anak ketika kita menyelesaikan masalah, kita tanyakan sama anak, kamu kira-kira yang kamu lakukan melanggar keyakinan enggak? Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Itu Ibu harus menanyakan itu. Nanti mereka akan berpikir kritis di situ. Ya, selanjutnya, begini, apakah semuanya harus direstitusi masalah? Restitusi ada 3 tahapan. Apakah semuanya bisa direstitusi? Kalau kemarin saya mengikuti elaborasi, tidak semua masalah restitusi, tidak perlu. Kalau masalah kecil seperti yang saya contohkan tadi, misalkan ada kita menerangkan depan, ada anak yang rame, begitu aja kita tegur langsung tidak masalah. Kita memakai posisi kontrol pemantau, seperti itu. Kesimpulan adalah budaya positif sekolah dihasilkan dari pembiasaan panjang baik dari guru maupun siswa, penerapan disiplin positif di mana guru harus memperhatikan langkah restitusi dan membuat keyakinan harus dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi intrinsik anak. Motivasi intrinsik dan motivasi dalam diri anak dulu, Bu. Kita sebagai guru sebelum kita mendisiplinkan anak, yang jelas kita sendiri guru harus menjadi seorang panutan. Seperti filosofi pendidikan Gajah Dewantara, ing ngarsa sutrodo, ing madya mangertoso tutur handayani. Di depan kita menjadi contoh, di belakang kita memberikan motivasi. Guru harus mempelajari kebutuhan dasar siswa untuk menentukan posisi kontrol yang tepat dalam upaya restitusi yang mengarah pada budaya positif sekolah.
Bapak Ibu, kita semua ini guru hanya manusia biasa, tapi menjadi guru kan dituntut Bu, seperti malaikat, sempurna. Apapun masalah kita di rumah, kita taruh dulu, kita selesaikan masalah di sini. Kita harus bisa menjadi seorang guru yang bijak. Insya Allah kita semua sini belajar, dan dengan menjadi guru penggerak, insya Allah Bu, banyak ilmu sekali, banyak ilmu yang banyak yang dapat diterapkan di sekolah. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan buka video di WA, sudah saya buka WA-nya tadi. Bapak Ibu guru supaya tidak nonton kan menyaksikan video dulu di WA, sudah saya buka tadi. Sebentar. Boleh sambil dimakan Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Monggo, nggak usah tegang. Di video ini nanti kita akan bisa membedakan mana itu sebagai kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, begitu. Kita belajar bersama, kita sharing. Yang mau tanya monggo Bapak Ibu. Seputar yang saya terangkan ini, misalkan buatan jelas kita belajar bersama, memecahkan bersama. Bani mungkin mau tanya Bani bagaimana mengatasi ke anak-anak? Saya mau tanya. Nggih. Monggo Bismillah. Ini terkait dengan hukuman tadi ya. Nah, ini pengalaman sendiri. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan sharing dari Ibu Juwita atau teman-teman yang lain, yaitu saya memiliki murid, ya muridnya tidak normal kayaknya, kayak ABK gitu ya, bukan ABK apa, anaknya itu hiperaktif, jadi ya hyper banget. Jadi pokoknya memang anaknya itu basicnya nggak bisa membaca, baru ini dia di kelas 6 ini sudah bisa membaca sedikit demi sedikit, tetapi menulis pun ya gimana ya, hanya mengejalah ya Bu menulis. Nah jadi dia itu kegiatannya sehari-hari ya cuma ganggu teman gitu, cuma ganggu teman. Karena apa? Mungkin dijelaskan pun yang nggak masuk di dalam pemikirannya. Jadi kan dia mungkin bingung. Kalau menurut prediksi saya, mungkin karena dia bingung ngegarap yang nggak bisa. Jadinya ya dia tetap mengganggu aja. Karena dia memang intinya ya suka jawil-jawil. Padahal dia anak yang intinya paling tidak mampu lah dalam akademik. Tetapi teman-temannya itu, laki-laki itu malah takut. Mana jawabannya? Langsung diberi. Aku minta ini, langsung diberi. Pokoknya teman-temannya itu. Nah, jadi saya minta mungkin ada solusi dari teman-teman atau ibu, bagaimana sih cara memberikan mengatasi ya selama ini ya saya atasi semampu saya. Pernah saya hukum, tapi hukumannya yang paling ya keluar menulis di kelas gitu. Kalau untuk memukul saya tidak. Terus atau saya membaca di depan, saya sendirikan duduknya begitu, tapi tetap berhari-hari tetap anaknya seperti itu, begitu ya. Ini anaknya ABK atau memang SDM-nya yang ABK? Katanya kalau anak ABK itu kan tidak selalu ini ya, tidak selalu idiot atau apa, hiperaktif pun termasuk ABK, berkebutuhan khusus, intinya kan seperti itu. Anaknya normal gitu, intinya seperti itu. Normal banget dia. Biasalah, cuma ya itu tadi kemampuan dari akademik. Coba mungkin ada Bapak Ibu guru yang berpengalaman bisa kita sharing. Mungkin Pak Imron, Bu Emi, Bu Dewi, Bu Ania. Mungkin yang punya pengalaman seperti itu. Bu Emi. Monggo Bu Emi. Mungkin Bu Emi bisa memberikan masukan sebelum saya memberikan masukan sama-sama. Kita baca bersama-sama. Apakah kita restitusian itu atau seperti apa? Monggo Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berusaha sharing karena di sekolah saya
itu kelas 6 dan sama kelas 6. Dia waktu kelas 4 dulu langsung sama orang tuanya disekolahkan di SLB karena dia itu hiperaktif seperti itu ya. Dia sama temannya itu sering nampar, dikit-dikit nampar, dikit-dikit jawel. Tapi dia nggak, sama pelajarannya itu nggak bisa sama sekali, nulis juga nggak bisa, membaca juga nggak bisa. Akhirnya dia disekolahkan di SLB. Setahun kemudian pas kelas 5, pihak SLB-nya itu sudah, oh ini sudah bisa disekolahkan di umum lagi. Hanya saja butuh pemantauan dan penanganan yang khusus. Akhirnya disekolahkan lagi lah di sekolah umum di SD kelas 5. Tapi ya seperti itu, sama sekali, sama persis sama Bu Is tadi, sering mengganggu temennya. Dan akhirnya dia diberi tempat khusus, satu meja dan satu bangku. Diberi satu meja, satu bangku, diberi diberi pembelajaran khusus. Khusus. Jadi anak teman yang lainnya itu misalkan matematika sudah perkalian, dia itu masih penjumlahan dan menghitung 1 sampai 10 dia tidak bisa. Akhirnya dia diajar seperti kelas 1. Iya. Tetapi anak itu tetap dilibatkan dalam pembelajaran pertama. Jadi ada tambahan khusus, dia dilibatkan. Tetapi meskipun dilibatkan itu dia tidak paham sama persis, tidak paham sama sekali apa yang diajarkan. Jadi dia itu harus pelajaran kelas 1 pun dia nggak nyambung. Apa dia tidak konsentrasi? Maksudnya seperti apa? Nggak konsentrasi, kenapa seperti itu? Akhirnya saya sendiri yang menanyakan. Akhirnya saya panggil di kantor, kenapa kok seperti ini. Akhirnya orang tuanya juga dipanggil. Kenapa? Ternyata dulu itu dia pernah sakit, panas sekali, kayak kejang. Ternyata itu saraf. Seperti itu. Berarti terganggu kesehatan. Terganggu kesehatannya, dan akhirnya upaya sekolahnya tadi apa Bu? Setelah memanggil kelihatan bisa konsentrasi. Dia memberikan private itu tadi sendiri, dipanggil, diajari dengan menulis sendiri. Akhirnya lama-kelamaan perkalian pun dia bisa menghafal, tapi tidak semuanya bisa itu, cuman bertahap, tidak semuanya bisa. Terus dia bisa memahami sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh, tapi kita harus ekstra sabar. Kan mesti seorang guru itu kan namanya juga manusia ya, pasti ada greget, ini gak bisa, itu mesti lumrah. Apalagi saya sendiri kan tahu ya, saya marah, jadi gak apa jadinya ya, mungkin setelah ini tidak marah Bu. gak omes, tapi mau bagaimanapun juga. Tapi kadang akhirnya ya Allah ya ini juga butuh kita, butuh pendekatan yang lebih dalam. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang mau tidak mau harus diluluskan ke kelas 6. Ya, terima kasih Bu Emi. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau ngomong, silakan Pak Ibu pakai minyak ini aja kayaknya. Ya, terima kasih. Saya sedikit memberi jawaban dari pertanyaannya Bu Is ini dalam diseminasi bersama. Iya. Kalau menurut saya ini harus ada pendekatan khusus kepada anak tersebut. Yang pertama, memang kita dari guru SD itu memang harus menerima anak
apapun keadaannya harus kita terima, memang wajib. Itu memang ada peraturan dari Bupati di Kabupaten Banyuwangi, SD itu harus wajib siap menerima anak didik kita walaupun itu ABK. Itu yang pertama. Dengan cara apapun. Jadi kita sebagai guru SD, kita harus belajar tentang guru BK walaupun kita memang tidak jurusan dari BK, kita dari kelas, tetapi kita dituntut juga untuk belajar dari guru BK. Nah, ini yang saya tahu. Jadi dari permasalahan seperti itu, jadi kita harus ada pendampingan khusus pada anak tersebut, memberikan motivasi juga. Kalaupun itu sudah kita berusaha semaksimal mungkin kurang nilainya atau hasilnya kurang maksimal, kita juga akan kerjasama dengan pendekatan kepada wali murid juga. Kalaupun nanti sudah pendekatan wali murid kurang maksimal, kita baru akan pendekatan kepada guru SLB terdekat untuk mencari solusi yang lebih baik. Itu dari pemikiran saya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengelak apapun kasusnya pada anak didik kita. Kita walaupun kita dari guru SD, tetap kita harus belajar dan belajar bagaimana cara menangani anak ABK tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Istipada, Pak Ikram juga Bu Emi. Di sini kita sharing ya. Kalau saya belum pernah mengalami, tetapi di CGP kami pernah diberikan pembelajaran seperti itu. Bagaimana cara mengatasi hal-hal atau permasalahan yang dialami Bu Istipada. Kembali lagi, saya pribadi itu sebenarnya ada pertanyaan. Begini, ada unek-unek ya. Kita guru SD orangnya cuma 1 per kelas. Sedangkan murid kita banyak, kita tidak mungkin mengobati banyak anak untuk 1 orang gitu kan. Tetapi kita punya tanggung jawab moral. Kita dituntut untuk bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah anak tersebut. Kita dituntut dengan nilai yang baik, administrasi yang juga harus cukup. Jadi kadang-kadang kita ada kejenuhan di situ, stres lah, guru itu stres gitu. Tetapi kembali lagi kepada kita ya, kepada tujuan pendidikan diri kita sebagai guru, kita harus mempunyai apa bahasanya dari tadi ya, kayaknya guru BK mempelajari psikologi anak. Nanti Bapak Ibu di JKP akan diajari, di situ ada ilmu parenting bagi kalau kita ilmu atau seorang psikologis buat anak menangani anak-anak berbagai dengan latar belakang dan berbagai masalah. Tadi untuk solusi dari Bu Emi tadi memang pendekatan atau khusus dari Pak Ikram juga sudah bagus, ya. Di sini saya tambahkan lagi. Ternyata Bu Emi sudah melakukan restitusi, cuman di sini mungkin belum tertata. Ya, ternyata apa yang disalahkan tadi yang bicara Bu Emi solusinya tadi sudah menyangkut restitusi, sudah 3 tahapan, tetapi belum secara beruntut. Bagus Bu Emi, tepuk tangan buat Bu Emi. Ya. Oh ya, supaya tidak terjadi fitnah. Maksudnya begini, berarti murid saya itu berarti muridnya Bu Emi ini lebih parah. Soalnya murid saya itu Bu menjumlahkan bisa diajari 1 kali matematika, kalau cuma menjumlahkan menyimpan perkalian bisa. Menulis pun kalau mencontoh bisa, terus membuat kata tanpa huruf mati itu bisa. Cuma yang sering membuat masalah itu adalah kegaduhannya di kelas, yang jadi kelas tidak kondusif begitu. Berarti saya mendapatkan solusi dari Bu Emi karena Bu Emi mungkin muridnya lebih dari murid saya gitu ya. Makasih. Ini ada lagi sedikit untuk Bu Is. Anak tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan dengan mudah. Dengan cara apa? Tadi penjelasannya Bu Is, muridnya tadi semua teman-temannya takut pada dia. Seperti itu bisa dimanfaatkan dengan cara bagaimana? Jadi kalau kita keluar kelas, contohnya kita mau ke kamar mandi, anak kan pasti gaduh. Kita manfaatkan anak itu tersebut. Kamu kalau rame, kamu yang sama kali. Yang lain pasti akan takut sama dia. Itu ada manfaatnya. Nah, kita gunakan waktu itu. Terima kasih. Sebenarnya saya yakin Bu Istipada sudah sangat berusaha. Saya yakin sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tadi terbentur waktu sama tenaga. Saya yakin juga sudah melakukan pendekatan. Tapi anak itu kok masih seperti itu? Mungkin Bu Istipada sudah melakukan semaksimal mungkin, tetapi masih seperti itu. Usul Pak Irwan tadi bagus. Bu, kita janjikan saja
kamu nanti mungkin dipuji, akan ibu kasih hadiah boleh, tapi jangan berlebihan, mungkin jangan dimaksa, diancam Pak, ya gitu. Bagus sekali usul semuanya, bagus semuanya. Yang saya pelajari di sini, ini kalau saya pengalaman seperti itu nggak sampai seperti itu sekali, pernah, cuma tidak separah Bu Istifadah gitu atau Bu Emi. Jadi kalau menurut pemecahan masalah di CGP yang saya pelajari, yang pertama kita tadi pendekatannya satu ke anak dulu, kita panggil, kita sharing namanya, kita menyelidiki motivasi perilaku apa. Kembali lagi, setiap perilaku pasti ada alasan. Anak ini kenapa ya di keluarga? Kita cari-cari tahu di keluarganya dulu. Oh ya wong tuane. Seperti apa? Anak ini apa yang dibutuhkan? Apakah dia butuh kasih sayang, perhatian atau apa? Kalau kita sudah mengetahui, oh anak ini kurang perhatian, kita kasih perhatian. Saya tahu Bapak Ibu, jenengan semua pasti sangat lelah karena banyak anak yang jenengan hadapi dengan karakter yang berbeda. Dan mindset kita tidak ada anak yang bodoh, begitu kan? Tidak ada anak yang bodoh. Dia dilahirkan sesuai dengan minat dan bakat yang berbeda. Jadi anak ini kemana ya? Bakatnya apa? Minatnya apa? Kita selidiki terus di situ. Kemudian baru anak itu kita panggil, kita diskusi. Bu, anak dengan cara mereka, dengan cara anak itu, dengan cara kita ngikuti anak. Nggak perlu terus ini. Mungkin anak itu ngomong paling saya gurunya ini kan bingung dengan bahasa anak, bahasa yang dia mengerti. Kedua, tadi kayak Pak Ikrom, solusi kedua ya bagus Pak Ikrom, dimanfaatkan anak itu. Solusi ketiga Bu Emi, anak itu diberi kelas khusus tambahan, betul, tidak boleh dijauhkan dari teman. Jadi anak itu jangan dijauhkan Bu, misalnya anak ini terus kita keluarkan sendirian, jangan, dia akan malah dendam sama kita, dia akan merasa dirinya direndahkan. Jadi jangan dijauhkan, tetapi kita sebagai guru punya tugas yang ekstra Bu Istifadah, dan saya yakin dengan pun melakukannya. Saya tahu pasti semua guru di sini sudah melakukannya, tetapi setiap kali kita itu ada kejenuhan. Kembali lagi kita nih, motivasi kita adalah seorang guru digugulan ditiru menjadi teladan buat anak. Itu adalah perjuangan kita sebagai guru. Jadi untuk masukan dari Bu Emi, terus Pak Irom dan Ustaz Buis sangat bagus sekali. Dari itu untuk segitiga institusi yang kita lakukan, stabilitas seperti Bu Emi tadi itu sudah masuk segitiga dalam segitiga restitusi. Monggo ada lagi pertanyaan mungkin? Bu Is bagaimana Bu Is dengan solusi-solusi mungkin? Ya nanti kita sharing lagi Bu Istifadah, saling lagi. Bisa diputar Bu? Ini ada sebuah video, di situ kita guru posisi kontrol seorang guru, kita lihat di situ kita bisa membedakan guru itu seperti apa, harusnya seperti apa yang harus kita lakukan. Monggo di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu,
Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih semuanya. Masih tegang Bapak Ibu? Mungkin sedikit ice breaking Pak Ikram. Yuk kita buat apa biar nggak penat sebelum kita diskusi lagi. Saya pengen Bapak Ibu menuliskan tadi dari 5 posisi kalau tersebut di atas di depan Bapak Ibu pasti sudah sangat memahami membedakan antara menghukum dan sebagainya. Sepakat yang mana yang paling ideal Bapak Ibu? Oke, manajer. Sanggupkah kita melakukan Bapak Ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Semangat buat kita semuanya. Monggo Pak Ikram, kita ice breaking dulu. WM-nya Bapak Ikram atau Bu Haniam? Siapa ini yang cantik jelita? Maaf, breaking di depan. Monggo Pak Ikram. Ayo, mungkin menyanyi dulu. Pak Ikram silakan breaking dulu sebelum kita mengerjakan diskusi apalagi supaya mengantuk. Ayo ya Pak Ikram dipersilahkan ke depan. Pak Ikram? Ayo Pak Ikram. Monggo yang lain please. Kita Bemi. SBK apa saja sudah Bu? Semangat, nggak ngantuk. Setelah ini kita diskusinya. Oke, perhatikan Bu Emi penampilannya. Biar kita tetap semangat, kita nyanyikan lagu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak tanah, injak. Kalau kau suka hati hentak bumi, kalau kau suka hati hentak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Terakhir ya, kalau kau suka hati bilang hore, Bu Hanian kurang semangat. Kalau kau suka hati bilang hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, Terima kasih. Ya versi bahasa Inggrisnya. Versi bahasa Inggris? Bu Emi monggo, Bu Is. Versi bahasa Inggris monggo, Bu Is. Sambil nanti saya kasih diskusi bareng. Sama, cuma nanti kalau tepuk tangan itu clap your hand, kalau hentak kaki itu stamp your feet, kalau bilang hore shot your feet. Sama ya. Oke, yuk stand up gantian ya. Tadi kita akan versi bahasa Indonesia dulu, sekarang versi bahasa Inggris berdiri ya. Bersama-sama boleh? Ayo kita mengucapkan bersama-sama. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! Terima kasih.
bahasa Inggris ya, saya kok berdek tadi nggak bisa ngikutin, coba kita hore-hore aja. Oke, Bapak Ibu Guru, saya lanjutkan kembali ke materi. Maksudnya kita diskusi lagi. Tadi Bapak Ibu Guru sudah menyaksikan video, bisa membedakan ya antara 5 posisi kontrol tersebut. Kalau segitiga restitusi pasti memakai posisi kontrol sebagai manajer, dan mudah-mudahan posisi kontrol sebagai manajer kita bisa menerapkan ke depannya dengan bahasa kita kepada anak. Kalau tadi di video kan resmi sekali, kalau mungkin guru kelas 1, kelas 2 bahasanya berbeda. Yang terpenting semuanya bisa tersampaikan dan bisa memotivasi anak. Oke, di sini ada lembaran. Saya pengen Bapak Ibu Guru semuanya menuliskan sebuah kasus dan membuat kalimat saja, kalimat. Saya bagi dari 5 posisi kontrol itu 5 saja, oke? Itu ada yang menulis kalimat penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Mungkin pemantaunya Bu Niam saja, pemantau Bu. Bu Nabila sebagai pemelayan, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman. Oke, teman ya. Masih ingat sekali Bu Nabila, terima kasih. Terakhir yang manajer, cowok sendiri. Oke, baiklah, semangat ya, saya minta tolong sekali sama teman-teman semua. Kita sharing kalimatnya saja, kasusnya boleh ditulis, misalkan kasus anak terlambat atau kasus anak tidur di kelas, itu boleh tulis yang singkat, padat, yang penting Bapak Ibu sudah mengerti. Kalau ada pertanyaan monggo. Kasusnya bebas Bapak Ibu, mungkin anak terlambat boleh, atau anak tidak masuk tanpa izin juga boleh. Carilah kasus-kasus yang menurut jenengan bisa dilakukan. Kemudian Ibu semuanya bisa membedakan mana posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang saya butuhkan adalah kalimatnya. Oh, kalimat seperti ini berarti penghukum. Kalau kalimatnya tindakan atau kalimatnya seperti ini, maksudnya tindakan nih, tindakan atau kalimatnya seperti ini berarti pembuat rasa bersalah, begitu. Kasusnya bebas Pak. Ya, kalimatnya. Kalimat dan tindakannya. Tindakan sama kalimat kan cara kita berbicara sama anak, cara kita mau menegur anak. Kasusnya keren, kasusnya apa dulu? Misalkan si A terlambat datang ke sekolah, atau si A tidak mengerjakan PR berkali-kali. Kalau 1 kali, 2 kali mungkin teguran biasa, ya. Kalau mungkin sudah lebih dari 2 kali, 3 kali, baru kita biasanya mengambil tindakan. Kalau Bapak Ibu mungkin ada kesulitan bisa bertanya sama saya Bu, atau mungkin temannya bisa membantu. Kita sharing semua. Saya yakin Bapak Ibu sangat-sangat sudah mengerti karena sudah bertahun-tahun menjadi guru. Apalagi Bu Istipada sama Bu Dewi. Iya, Bu Dewi mungkin yang lebih senior. Bu Dewi 2003 Bu Istipada. Iya, yang senior 2001 ya. Jadi guru sudah belasan tahun, tapi dengan mengenai ilmu baru di CGP, saya berharap Bapak Ibu semua nanti mengikuti CGP karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bu Maya kayaknya berminat, Bu Maya ya, Bu Maya. Semangat Bu Maya. Boleh sambil diminum, dimakan Bapak Ibu, monggo. Kita sharing bersama. Mungkin kalau sudah boleh dibacakan di depan. Bani Am boleh maju ke depan, dan Bani Am sama Bu
Iya, terima kasih. Nanti dibacakan ke depan. Setelah itu yang lain bisa mengomentari atau memberikan penguatan atau oh itu berarti salah atau benar. Nggih. Saya membuat kalimat penghukum. Sedangkan penghukum itu kan katanya nggak bagus karena bentak-bentak apa. Ya kan? Tujuan saya membuat itu bukan kita menerapkan, tetapi bapak ibu ini sudah paham dan itu penghukum, itu merasa bersalah, itu pemantau. Jadi kita sudah membedakan, oh ini ternyata seperti ini penghukum berarti ya. Jadi tujuannya seperti itu saja Bu. Jadi kami menggali apakah bapak ibu itu sudah mengerti maksudnya seperti itu. Ngoten. Bisa ke depan membacakan dan yang lainnya boleh menanggapi, monggo. Baik, saya mendapatkan tugas untuk menulis kasus dan kalimat penghukum. Jadi ini adalah contoh guru penghukum, berarti guru yang suka bentak-bentak ya. Ini berarti acting ini ya Bu? Iya. Oh ya, oke. Jadi ini ada kasus apa namanya yang sudah saya alami sendiri, yaitu kasusnya adalah murid yang jarang sekali mengerjakan PR. Jadi setiap diberi PR, kumpulkan anak-anak PR-nya. Bu, lupa. Kumpulkan anak-anak. Bu, saya nggak garap. Kumpulkan. Bu, bukunya ketinggalan dan semua jenis alat. Akhirnya ada kalimat penghukum yang saya buat. Saya bacakan ya Bu. Silakan Bu. Kamu ini malas. Berkali-kali bohong. Kerjakan tugas. Tugas sudah dikerjakan berkali-kali. Dasar pemalas. Jengkel ibu ini ya. Sekarang kamu keluar kerjakan tugas tanpa istirahat. Teman-teman mau istirahat, kamu gak perlu istirahat. Selesaikan semuanya. Terima kasih. Tangan buat istighfar, tangan buat terima kasih. Kakaknya, wah Bu sini pintar sekali berakting ya. Seharusnya itu drama ya Bu, bagus sekali. Bagaimana Bapak Ibu komentarnya? Apakah yang disampaikan betul apa salah? Bapak Ibu, halo, Pak Ikram bagaimana? Betul? Betul. Oke. Jadi ini hanya sebuah contoh ya Bapak Ibu. Bukan saya menyuruh panjenengan semua menjadi penghukum, bukan. Saya ingin mengetahui, misalnya kita sharing. Oh, kita kalimat yang menyatakan hukum nggak boleh kita lakukan. Ini nggak boleh sekali. Menghina anak jelas ya, membuat anak minder dan orang percaya diri. Oh, monggo bisa pada mau kamar mandi. Ya selanjutnya mungkin Pak Ikram mungkin cukup dua, ya. Dua atau Bu Emi, monggo Bu Emi yang sudah siap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya real ya. Nyata. Banyak sekali kasus yang ada di sekolah. Ada seorang anak, sebut saja namanya si A ya. Dia sering sekali terlambat. Hampir setiap hari malah. Bahkan satu minggu itu paling pol dia maksimal tuh 4 kali terlambat. Setiap minggu seperti itu. Sorenya. Nah, ini pembuat rasa bersalah ya. Kenapa tindakan yang dilakukan guru? Kenapa nak kamu sering terlambat? Apa kamu tidak sekasihan sama bu guru? Kepala sekolah nanti mengira kalau ibu tidak bisa membina kamu, tidak bisa menegur kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kamu gak kasihan. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Mau kamu seperti itu nak? Seperti itu menurut saya membuat rasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Emi biar semangat Bu Eminya. Oke. Alhamdulillah ya dari materi yang sudah tadi kami sampaikan, saya sampaikan, kita share, kita berdiskusi. Ternyata teman-teman sudah sangat memahami tentang posisi kontrol, motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik, juga penyelesaian masalah.
untuk anak. Jadi posisi manajer tetap yang paling sempurna Bapak Ibu. Posisi manajer itu adalah sama dengan masuk ke dalam restitusi melalui 3 tahapan. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua adalah tadi apa? Validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Monggo mungkin ditutup dengan Pak Iro mau menyampaikan tentang posisi manajer. Ya, dalam si manajer ini kasusnya yaitu ada salah satu anak didik membuang sampah sembarangan. Jadi tindakan kita sebagai posisi manajer yaitu memberikan penjelasan dengan ramah santun. Dengan ramah itu tadi penjelasannya dengan dampak-dampak apa saja jika kita membuang sampah jika itu dilakukan lagi. Jadi anak-anak didik pemimpin yang kritis nanti kalau itu sampah itu dilakukan lagi, membuang sampah lagi, yaitu dampaknya lingkungan jadi kotor, nyamuk, tapi penyampaiannya dengan ramah dan santun. Itu terima kasih. Terima kasih buat Pak Herom. Oke, itu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, penyampaiannya lebih ramah, santun, tapi tegas. Oke. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah dulu. Intinya menstabilkan identitas. Kenapa anak ini melakukan hal seperti itu? Kemudian kita validasi tindakan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita memberikan solusi sama anak itu. Betul, Pak Ibrahim. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Melanggar yang mana? Kamu seperti itu, melanggar yang mana? Seharusnya bagaimana? Solusinya seperti apa? Jadi restitusi itu mengajak diskusi. Perbedaan antara peraturan atau keyakinan hubungannya dengan restitusi ini ya. Kalau peraturan itu satu arah yang membuat adalah guru atau kepala sekolah. Sedangkan kalau restitusi atau maksudnya yang berhubungan dengan restitusi seperti keyakinan kelas itu adalah melalui diskusi, kesepakatan antar warga sekolah atau kelas. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, ternyata Bapak Ibu semuanya sudah mengerti apa yang kami jelaskan. Kita sharingnya, terima kasih atas waktu dan tenaganya. Kemudian nanti kita nggak berhenti di sini ya Bapak Ibu, kita mungkin bisa sharing bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri anak di sekolah, terutama khususnya di sekolah. Restitusi ini bisa dilakukan juga di keluarga, bukan hanya di sekolah. Jadi intinya alhamdulillah teman-teman ternyata sudah sangat memahami ya tentang apa itu restitusi dan langkah-langkahnya, juga 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian bagaimana cara kita menerapkan apa posisi kontrol yang paling ideal bagi kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah sekolah. Oke Bapak Ibu guru semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas hadirnya dan juga waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, bisa kita terapkan. Kita tetap sharing Bapak Ibu semuanya, bukan hanya saya sebagai CGP, dan saya ingin sekali panjenengan semua ikut CGP. Semangat Bapak Ibu, saya yakin Anda bisa semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara istimewa. Alhamdulillah, demikianlah tadi kita sampai di penghujung acara. Selesai sudah paparan dari diseminasi modul 1.4 budaya positif dari Ibu Royani Jita beserta diskusi yang sangat hidup. Semoga kita setelah ini bisa mengibaskan, bisa mempraktekkan terhadap murid kita tentang cara penghukuman atau intinya memecahkan masalah dengan tujuan dari 5 itu yang paling baik adalah manajer ya. Baik, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, acara ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah